terutama dalam posisi gowes. Hari ini posisi gowes ini kan, ya harus sehat. Dan yang kedua, ngantuk boleh enggak? Lu sampai yang ngomong lah, saya nggak tanya, saya cuma tanya. Kalau kira-kira gowes sampai dalam kondisi ngantuk apa yang terjadi? Oleng, nggak bisa. Itu memang syaratnya harus dua. Pertama, syaratnya harus dua. Satu punya kendaraan, yang kedua sehat. Nggak bisa itu. Sampai hari ini sudah punya kendaraan, Pak. Luar biasa, luar biasa. Lantai tiket mahal. Makan juga ini. Kendaraannya dua. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah punya kendaraan. Hari ini Anda punya dua, punya masjid dan yang kedua punya kesehatan. Nah, nikmat ini tolong dijaga sudah. Ini kendaraan terbaik kita hari ini, begitu loh. Kalau bukan jenengan sepeda, macam-macamnya banyak, tapi Anda punya sendiri itu luar biasa sudah. Maka saya tadi mengutip makalah idza kunta fi qaumin fasahib khiyaruhum. Kalau Anda dalam suatu kaum, dalam suatu golongan, maka ambil golongan yang terbaik. Dan alhamdulillah hari ini Anda sudah dalam posisi berada di golongan orang yang terbaik. Fasahib khiyaruhum. Wala tashabil arda fatudda ma'arrati. Jangan ambil golongan yang tidak baik. Karena pasti akan Anda ikut sudah. Pasti Anda akan ikut. Iya. Pasti Anda akan ikut begitu. Kemarin sepedanya 100.000, kemudian hari berikutnya 200, hari berikutnya 300, 400, begitu. Yang enggak pengen jadi ikut semua satu masjid, terus begitu. Memang ke bawah, enggak bisa itu Pak. Faturda ma'roti akan ikut terus ke bawah, enggak bisa. Memang manusia emang nalurinya begitu di bawah. Itu ya. Jadi Anda punya dua sekarang. Sehatnya ini penting dijaga. Sehatnya penting sekali jaga. Saya juga sekaligus mengumumkan mungkin 2-3 hari ke depan kita akan mensolati jenazah saudara kita yang dari Indonesia. Nah, saya lupa dari mana tadi. Atas. Mana? Ada siapa ya yang tanya saya begini? Ada temannya dari Jepang tadi. Oh iya, 2 soalnya. Satu di sini, satu di Busan. Yang di Busan dalam proses sekarang. Dalam proses tes COVID itu. Jenazahnya steril dari penyakit COVID itu tidak. Kalau sudah selesai mungkin 2-3 hari. Kain kafannya sudah kami beli kok kemarin hari Sabtu, hari Jumat kemarin kita sudah beli. Nah, pentingnya sehat itu di situ Pak. Kalau Anda tidak sehat, tidak bisa Anda ibadah. Tidak sehat Anda tidak bisa melakukan aktivitas menjemput ridhonya Allah, menjemput ketaatan kepada Allah lewat sehat. Gowes pun juga begitu Anda. Lewat apa? Lewat kesehatan Anda sudah. Itu yang perlu dijaga. Duit banyak, kalau sudah sehat itu sudah tidak ada artinya, serius. Berapapun akan Anda bayar. Begitu. Dan usahakan kalau gowes itu, yuk seperti sampean hari ini, punya helm semuanya kan? Punya kacamata kan? Iya. Mahal lagi. Sampean juga begitu. Di masjid itu ada hiasannya, bagi saya itu hiasan, penambah. Kunci gowes tadi syaratnya cuma 2, pakai sepeda, pakai sehat, punya sepeda selesai. Kalau dulu enggak pikiran punya helm, punya kacamata, mereka diskon ini aksesoris dari tangan sampai kaki lengkap. Sama, di masjid pun juga begitu, Pak. Ditambahin seperti itu. Biar memperindah, ada sholatnya, ada sunnahnya, kemudian ada yang baca Quran. Nah, itu benar-benar nuansa masjid sudah. Jangan sampai ya masjid sampean kemudian ada nyanyiannya. Kan kurang pas begitu. Kurang pas. Sama seperti sama pakai gowes kemudian pakai helm sepeda motor kan ya kurang pas begitu loh, itu yang kurang pas rasanya begitu. Atau kemudian pakai sepatu bola kan juga kurang pas kan, gowes pakai sepatu bola begitu, atau pakai kaos kaki bola sampai memang begitu. Memang harus ada tempatnya, itu ada tempatnya. Karena saya tahu di sebagian masjid itu masih di sini masjidnya, di dapur itu musiknya kencang sekali begitu. Kalau di luar saya tidak ada masalah karena sampean memposisikan ini sebagai masjid. Nah, itu kendaraan sampean begitu. Tidak mungkin kan sampean pakai sepeda motor, pakai gowes itu kan ada air minumnya. Apa bahasanya air minum sampean? Yang kecil segini. Botol minumnya. Water drink. Water drink. Water drink. Ya pokoknya botol minumnya itu. Sampean ganti galon bisa enggak?
Bisa, tapi kan yo jadi bahasanya wagu katanya dia kan. Wagu masa iya, gowes kemudian air minumnya pakai galon kan ya wagu kan begitu. Memang kepantasan standar kepantasan juga harus dipakai itu gowes itu begitu Pak. Jadi sampai sudah pas hari ini sudah punya dua, sehatnya saya minta tolong dijaga. Karena itu kendaraan Anda melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Anda punya masjid, berlomba-lomba memperbaiki masjid, berlomba-lomba memberikan aksesoris yang bagus-bagus, itu juga perlu dalam masjid sampean. Sepeda sampean berapa kali dibersihkan? Nah, kalau masjid sampean juga perlu dibersihkan juga, dicongso begitu. Itu perlu begitu. Masjid pun juga begitu, diperbaiki, mana yang kurang baik, mana yang kurang pas. Sampean kalau beli sepeda itu kan enggak apa namanya? Enggak eman kan kalau sudah cinta itu kan. Berapapun, oh ini kurang ini, stangnya harus yang ini nih. Apa namanya ini apa? Sasisnya mintanya yang apa? Karbon yang dan sebagainya. Nah, masjid sampean juga begitu dibersihkan. Sekarang ada AC-nya. Itu salah satu usaha, begitu harus usaha begitu. Selanjutnya apa yang sampean dapatkan dari Gowes? Enaknya sendirian apa berjamaah? Jamaah. Jamaah. Kalau saya sendiri Berangkat sendiri ya. Ya wallah alam bisawab pokoknya. Kalau rata-rata kalau Gowes itu memang berjamaah. Nah ini penting, sampean usahakan berjamaah. Karena memang apa? Alaikum bil jamaah fa inna syaiton ma'al wahid. Usahakan memang posisinya berjamaah terus. Posisi yang seperti ini apa kalau sudah berjamaah enaknya apa nanti? Pasti seru kan, seneng begitu. Dan usahakan masjid sampean itu seneng begitu, ada kesenangan begitu. Ketika ke masjid itu tidak tambah pusing, ketika ketemu dengan temannya juga tidak tambah pusing. Dan setan itu pasti tidak datang ketika sudah lebih dari 2 orang, begitu ya. Ini saya tunggu dulu itu biar regaan. Saya tidak lama, pokoknya sebelum jam 11 kita akan selesai. Sudah ya? Oke, sudah saya lanjut lagi. Memang kalau lagi Gowes itu asiknya, serunya itu berjamaah, ada kawannya. Berjamaah itu pokoknya lebih dari 2 itu jamaah. Penting sekali karena jamaah itu apa? Pertama, alaikum bil jamaah fa inna syaiton ma'al wahid. Kalau sudah berdua, setannya itu tidak akan muncul sudah. Kalau sampai sendiri, setannya pasti muncul. Serius ini Pak. Tapi kalau sampean pengen tahu setan sampean pulang di kisuksa sendirian lah setan itu dewi. Nah itu sudah pasti sudah itu muncul. Makanya kalimatnya adalah alaikum bil jamaah fa inna syaiton ma'al wahid. Kalau sudah sendirian setan pasti muncul. Kalau sudah berdua itu setannya tidak akan muncul sudah. Keinginan-keinginan buruk itu muncul ketika Anda sendirian. Sudah itu. Kalau sudah tidak sendirian pasti setan tidak akan datang. Begitu. Ya, jadi kalau sampean Gowes pun juga begitu. Sampean kalau Gowes bisa ngambil oh ini saja. Misalkan oh di sini tempat banyak apa hal-hal yang berbau maksiat, bisa ke sana kita, bisa mengarah ke sana. Tapi kalau sudah ada temannya, bisa ngomong gitu loh. Oh jangan di sana. Oh jangan di sana. Begitu pasti begitu, Pak. Memang itu sunatullahnya. Dan kedua, dan yang selanjutnya, dari jamaah itu penting. Kalau seandainya salah satu kesesat atau salah satu jatuh, apa ditinggal sama sampean? Tidak. Bergowes pun juga seperti itu memang. Kalau salah satunya jatuh atau sakit atau sepedanya bermasalah, tidak mungkin ya sudahlah biar terserah kamu. Mati-mati terserah. Kan tidak mungkin seperti itu sama kalau gowes. Ya kita tunggu, kita bantu dan sebagainya. Jamaah pun begitu, Pak. Nanti di akhirat manfaat daripada jamaah itu sampean akan saling memberikan syafaat. Syafaat itu sama seperti sampean ketika dalam bergowes berjamaah, salah satu ada yang bermasalah, itu nanti akan kita bantu.
selama satu komunitas dan satu tujuan. Sampean dalam bergowes tadi kan satu komunitas toh, nggak campur kan, mobil, sepeda, becak kan nggak jadi satu kan gowesnya sepeda semua kan. Nah terkait macam-macam sepeda itu urusan sampean, tapi klubnya klub sepeda begitu. Maka itu penting, kesatuan itu penting dalam kita, kesatuannya bentuknya iman, Pak. Nah kita ketemu di sini karena iman. Sampai ada yang dari Purwokerto, Jawa Timur, ada yang Jawa Barat, tidak peduli itu. Tapi kesatuannya apa? Iman. Nah nanti inilah yang kemudian saling memberikan syafaat. Sama seperti gowes tadi, kalau satu pakai mobil, satu pakai becak, satu pakai sepeda motor kan juga tidak gowes ini namanya. Begitu, tidak mungkin saling berikan syafaat. Gowesnya apa? Saling sama-sama pesepedanya. Kalau satu bermasalah ya kita tolong. Salah satu misalkan jatuh ya kita bantu. Ini namanya contoh syafaat. Di akhirat pun syafaat seperti itu bentuknya. Kita akan bantu, kita akan protes, begitulah. Bukti-buktinya nanti akan ada begitu. Dalam Al-Qur'an juga punya walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biimanin. Selama kita punya iman, alhaqna bihim. Kita akan ketemu di akhirat kelak. Selama kita punya iman sama, begitu. Jadi selama sampean goesnya bareng, satu kesatuan, kita akan bareng-bareng sampai tujuan, begitu. Apapun kondisi sampean, nanti sepedanya satu, nanti enggak apa-apa kamu sama saya gonceng saja. Nanti sepedanya kita angkat bareng atau sepedanya kita taruh di bengkel dan sebagainya. Memang gowes memang nalurinya begitu. Itu pentingnya jamaah. Makanan di depan sampean, makanan di depan saya, seburuk-buruknya apapun itu makan. 1 atau 2 gigitan. Yaitu nanti bukti kita di syafaat di akhirat kelak, begitu loh. Bukti dia teman kamu apa, begitu. Bukti buat itu teman kamu apa, begitu. Iya, nanti di akhirat itu yang akan, karena semuanya sudah tidak akan bisa berbicara. Hari ini sampai ditanya A, B, C, D, E masih nafsu yang akan menjawab. Masih bisa menahan diri kita. Kalau di akhirat sudah tidak bisa, semua keluar dengan sendirinya sudah. Nah, makanan sampean itu salah satu nanti ya, menjadikan saksi itu, saksi di akhirat kelak. Allah alam bisawab. Itu kalau gowes itu yang saya dapatkan begitu. Pertama memang harus punya sepedanya dan punya sehat. Yang kedua dalam berjamaah. Selanjutnya gowes itu terus kan enggak ada start ada finishnya. Begitu ya. Hari ini sama sedang gowes kan enggak kan? Sedang tidak posisi gowes pun ada start ada finishnya, begitu ya. Itu sudah pasti, itu sudah yakin sangat begitu kan. Ada mulainya, ada janjiannya, dan sudah pasti ada finishnya, ada selesainya. Sampean yakin kan ada finishnya itu kan? Yakin kan selesai kan? Kira-kira nanti saya gowesnya jam 8, selesai jam berapa sampean? Anggaplah sebelum zuhur jam 10. Kan sampean sudah meyakini, begitu loh. Sama dalam hidup ini kita ada startnya, Pak. Bentuknya kelahiran kita. Itu start sudah kita sedang mulai begitu. Ada endingnya. Ada endingnya dalam perjalanannya, ada dimulai dari kehidupan kita sampai meninggal kita. Gowes pun juga begitu, ada startnya dan finishnya. Di tengah-tengah gowes ketemunya apa? Macam-macam, Pak. Apa ketemunya sampean? Iya, di tengah gowes macam-macam. Kalau lihat jalannya macam-macam, ada jalannya yang enak, begitulah. Itu yang hidupnya agak mulus-mulus saja, begitu loh. Mbuh, misalnya kecilnya anaknya rojo, gedenya jadi anaknya presiden, kemudian meninggalnya langsung masuk surga, ya ada seperti itu. Nah, termasuk kehidupan gowes sampean juga begitu. Ada jalannya mulus saja, lancar saja. Ada jalan berkubang, begitu ya. Hidup sampean juga begitu, Pak. Kalau ketemu hidup yang tidak enak dikit, ya ini nikmatnya gowes, begitu loh. Nikmatnya gowes, begitu. Oh ada. Tapi ya kita harus hindari kan begitu. Besoknya kalau gowes lagi kan tidak mungkin. Ini jalan berkubang ini. Kita harus nikmati. Kemudian diajar saja kubangannya. Yo nyosok sampean. Kan begitu. Enggak. Jadi gowes pun juga begitu. Hidup itu pun juga begitu dalam perjalanan sampean. Di masjid pun juga begitu sampean. Kalau ada yang macam-macam, ada golongan seperti ini, maksudnya ada tipikal orang seperti ini, ada seperti ini. Memang nggak harus mulus. Tiba-tiba satu masjid soleh semua kan yang terlalu asik hidup sampean. Nggak terlalu nikmat lah.
mau cat masjid mau soleh semuanya gampang gitu, enggak kan? Ya ada sing bebel ya ono, ada yang kucing-kucingan, macam-macam lah itu seru. Ada yang datang kalau lagi apa namanya seret begitu kan, lagi pabrik sepi kan begitu, lagi tidak ada macam-macam, tiba-tiba datang ke sini, waktunya awal bulan tidak datang, waktunya ngisi kota amal juga tidak datang, ya seru, tidak apa-apa, itu kan serunya, begitu anggaplah serunya begitu, kayak makannya banyak, tapi sedekah yo alot, macam-macam gitu. Nah itu memang serunya sudah, sama-sama seperti gowes ya ada lah, kan gitu kan, jalan yang lurus, licin, kemudian jalan yang turunannya enak, begitu kan. Sama kalau gowes sukanya yang mana? Jalan turunan apa jalan yang aja? Turunan. Enggak, mau saya panel sudah janjian besok gowesnya ke apa namanya? Itu loh, Songdo itu jalan nanjak kan begitu kan. Tapi sampai kalau melihat kehidupan kok tidak suka tantangan kan itu aneh gitu. Songdo itu kan jalan nanjak sekali kan. Sampai kena tantangan hidup sedikit oleng kan gitu kan enggak dapat filosofinya. Begitu. Itu kehidupan begitu, Pak. Dan ada masanya sampean itu kalau gowes itu apa namanya sebenarnya Allah ganti gear. Ya. Itu modern sekali sampean. Kalau dulu sudah ada kayak gitu-gitu ya. Pokoknya pakai rem selesai udah. Cuma dua, kenceng atau direm sampean sudah kreatif sekarang. Sepedanya sudah pakai gear kan begitu, gear tambahan. Gearnya berapa? 10. Wah, ada yang 20 barang gear itu. Iya, memang hidup itu di masjid pun juga sama. Ada waktunya kenceng, ada waktunya slow. Ada waktunya kenceng, ada waktunya slow, ada waktunya harus kita nanjak, ada memang harusnya slow. Di masjid juga gitu, nggak bisa sama buat kenceng terus ini pakai pedal besar apa kecil ya? Pakai pedal kecil terus nggak bisa. Ngaji besok subuh ngaji lagi, jam 10 ngaji lagi, jam 12 ngaji lagi. Pray wes. Setelah itu wes gak ada sepedaan, kadek gowes selesai. Ada momennya makan-makan, ada momennya apa namanya sepedaan bareng, ada waktunya tadi sepak bola bareng, ada waktunya ngaji, ada waktunya ibadah bareng. Gowes pun begitu, ganti gear itu penting, Pak. Ganti suasana begitu loh. Suasana ngaji terus gini ya sampean yo. Waduh, semoga alam bisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim sampean. Memang momennya harus ganti gear, waktunya ganti gear besar ada, ganti gear kecil ada, waktunya kenceng ada, waktunya muter apa namanya pedal kenceng atau waktu muter pedalnya itu santai itu ada. Di masjid pun harus disetel begitu. Kadang ya kenceng ibadah, bener wae sholat, tek begitu. Jangan sampai tidak sholat, tinggal di masjid tidak sholat. Nah ini perlu dikencengin yang seperti itu. Nah ini seriusnya ada masjid seperti itu masih ada hari ini. Tidak sholat masih ada di masjid seperti itu masih gitu. Jadi di sini ngaji, di sana tidur misalkan, atau di sini sholat, di sana tidur. Itu ada masjid masih seperti itu. Maka suasana itu harus disetel. Kapan waktunya gear kenceng atau waktunya pedal santai begitu. Nah waktunya apa ada makan bareng, kemudian besok masih olahraga sepak bola itu penting. Nah kalau iuran itu masuk pedal kenceng apa pedal pelan? Wih kenceng, sampean yes. Jadi ada momennya gitu, makan banyak ya ada, tapi waktunya. Nah itu memang ada masanya begitu Pak. Ada masanya kita ngatur pedal kita. Biar nuansa ini terus berganti. Terus selanjutnya tidak begitu banyak yang harus sampaikan. Ini sudah malam sampai misalnya. Pedalnya sudah cukup kenceng lah misalnya. Waktunya mengendorkan pedal sampai ya. Dalam sepedahan itu sampean harus balance, harus imbang Pak. Tidak imbang sedikit karena roda. Dulu pertama kali sepeda diciptakan itu rodanya 3 loh, dan tidak pakai pedal. Saya lebih tahu dari sampean kalau urusan kayak gitu. Tapi kalau pengalaman gue sampean lebih tahu. Jadi, kalau dulu sepeda itu rodanya 3. Orang Jerman itu dari Jerman itu rodanya 3. Dia make itu sepeda itu untuk mempercepat dia perjalanan ke kantor. Itu ceritanya begitu.
Dan itu rodanya 3 dan tidak pakai gear dan tidak pakai pedal. Jadi mau dinaiki lurus saja untuk cari jalanan yang nurun, sudah itu dok sebenarnya. Nah sekarang sampean kalau itu sudah tidak usah ngomong keseimbangan, sudah tidak usah ngomong balance. Kalau ini sampai sepeda rodanya berapa? 2 kan, harus itu ngatur keseimbangan. Kalau tidak imbang dikit kanan kirinya ya jatuh. Kalau dulu sepeda tidak seperti itu, rodanya 3 kayak beca itu sudah, jadi tidak mungkin jatuh. Kalau ini jatuh begitu. Maka di masjid terutama di Korea ini yang paling penting saya perlu mengingatkan sampean balance. Hablum minallah, hablum minannas. Sepeda sampean harus balance, Pak. Tidak balance dikit saja boleh. Tidak balance dikit saja boleh. Hablum minallah jalan, hablum minannas Allah juga ngatur itu. Begitu. Hablum minallah jalan. Sampean di sini termasuk bagian usaha hablum minallah. Hablum minannas iya, tidak bisa sampean ngomong hablum minallah kok, tidak bisa. Harus ada hablum minannasnya. Hablum minannas kok tidak bisa sampean, harus juga diimbangi hablum minallah. Banyak yang hablum minallah kok. Yang hablum minallah kok itu rata-rata begini. Aku tidak sholat, guys. Ada yang seperti tidak sholat, kemudian saya ini sudah dekat dengan Allah ini. Saya sedang dengan Allah ini. Nah begitu orangnya. Sholat gak, guys. Ini saya sudah sedang sholat dengan Allah. Ada yang seperti itu. Nah, hablum minallah, hablum minannas juga jalan. Ada komunikasi. Kalau sampean terus-terusan seperti itu, Pak, tidak ada hablum minannasnya seperti ini. Saya pastikan sudah konslet ini sampean. Serius ini konslet. Tiba-tiba merokok santai. Kemudian saya ngomong kemarin kan, merokok santai, gerem kemarin. Iya, serius banyak ini. Apalagi musim corona gini, Pak. Serius banyak. Karena apa? Hablum minallah. Kadang tidak ada hablum minannasnya. Sampean itu sudah gowes itu sudah mengatur keseimbangan. Di masjid ini sudah harus diatur itu. Hablum minallah jalan, hablum minannasnya iya, begitu. Hari ini yang perlu sampean tambahi ada momen congso bersama. Congso bersama tidak di dalam masjid toh. Kalau bisa sebelah ini lingkungan itu mengadakan congso bersama. Hablum minannas sampean jangan sesama ini toh. Dengan orang Korea sekitar juga harus begitu. Hablum minannas atau misalkan punya soundmul kasih tukang pom depan itu kan, itu yang sering lapor dan sebagainya. Coba sekali-kali kasih soundmul, setiap minggu kasih soundmul gitu, selesai urusan sampean. Hablum minannas juga itu. Bukan hablum minal muslim loh kalimatnya. Hablum minannas dengan manusia itu semuanya sudah. Hablum minallah jalan. Sampai di sini sudah hablum minallah, hablum minannas juga jalan. Saya pastikan sudah hidup sampean sudah pasti hidupnya enak sudah. Hari ini sampean sudah melakukan hablum minallah dengan baik, hablum minannasnya juga jalan. Dan hari ini Anda sudah dalam komunitas yang pas, sudah dalam golongan yang benar, maka tinggal menjaga komunitas ini sudah. Tinggal menjaga komunitas ini sudah. Dan mintalah keistiqomahan suasana ini, Pak. Mintalah keistiqomahan suasana ini. Karena ketika balik ke Indonesia, tanya yang sudah balik ke Indonesia, berat sekali punya komunitas seperti ini, Pak. Serius ini, berat sekali. Mencari komunitas seperti ini di Indonesia itu berat sekali, Pak. Ada komunitas sepedahan toh, yoga ke masjid. Ada komunitas masjid toh, kadang yoga ke komunitas yang lain, macam-macam. Atau kadang tidak sama, dikit sudah susah. Di sini sampai macam-macam orangnya. Tapi sampean sudah luar biasa. Mintalah pas lagi ngaji seperti ini, ya Allah berikan aku keistiqomahan suasana seperti ini ya Allah. Hingga balik ke Indonesia pun nuansa ini saya dapat. Suasana ini sampean mahal sekali, Pak. Serius ini, Pak. Sampean bisa ketemu dengan teman, ngumpul, kemudian berbagi, guyon bareng. Itu di Indonesia tidak kepikiran sudah, Pak. Mau bahagia saja susah. Serius tanya teman-teman di dalam, bahagia, mau senyum itu loh susah. Mau senyum itu loh sekarang itu susahnya luar biasa. Baru mau senyum dikit tagihan listrik masuk melonjak nih. Baru senyum dikit BPJS dinaikkan dikit. Baru senyum dikit terus, Pak. Wes kuru tiba-tiba sampean. Sampean di sini ganteng, putih, gemuk begitu. Balik ke Indonesia Allah alam bisawab. Yakin aku. Sudah mau latin sampean. Di sini sampean masih masih mikir, wah itu
bedaknya sampean lo jejer-jejer, laki-laki itu padahal. Habis kon ini kelasnya, bedaknya lebih banyak. Di Indonesia sampean bisa mandi wis untung. Yakin aku sampean lo, gelem mau mandi itu udah untung. Sini sampean bedaan, mau tidur itu pakai masker. Oh ya karim. Wah, wes itu wes aksesorisnya, wih pakai takut hitam, salah ya sih. Makanya mintalah kepada Allah apa suasana ini selalu datang hidup hingga akhir sampai itu yang paling mintalah, berdoalah kepada Allah berkah setiap bisa sampai di sini mau sedekah itu enteng Pak, tidak pernah mikir zaman Pak 50 100 itu biasa banget sampai sedekah di Indonesia. Sampai mau sedekah Allah di sini sampai masak tinggal pengen masak pengen buat ini saya sehari ini pagi sudah masak apa tadi itu gurame saus tiram, waduh. Siang titik wis ganti apa namanya udang, malam ini sudah ganti lagi urap sama ayam. Wah di Indonesia sama gak kober Pak, jangan kelor sambal terong sampai. Makanya minta nikmat ini sampai bawa terus hingga sampai sholat ya tidak perlu apa namanya tidak repot sama sholat pengen makan ke dapur selesai urusannya, pengen ngobrol sedikit, pengen cangkruan mojok sana, enak banget tuh hidup sampean hari ini kan. Besok pagi tinggal gowe sepeda bareng, setelah ini ya tinggal makan bareng, enak banget tuh sampean. Di Indonesia belas sampean, wes toh mau ngobrol dengan tonggo dikit wes aduh ya Allah. Wes dah, bos sendiri rokoknya, waduh, tidak kuat sama wes. Kalau di sini Pak, ini rokokku, ini rokokku, waduh macam-macam. Kopinya jejer-jejer, saya itu sampai agak mules perut ini Pak. Mulai dari apa minuman uwu sampai kopi warna macam-macam, martabak dari kuning hijau abang, rasa mengabe. Tidak nikmat sampai hari ini sampean, maka dinikmati dan disyukuri komunitas ini dan berdoalah. Pas lagi nikmat seperti ini doa mustajabnya begini Pak. Karena apa sampai tidak punya beban apapun di otak sampai sudah plong gitu loh. Maka tinggal menambah doa, ya Allah nikmat ini tolong saya dapatkan apa keistiqomahan nikmat ini hingga akhir hayat saya. Begitu loh. Rezekinya enak tuh hari ini tuh sampai rezeki enak, pekerjaan lancar. Apa teman-teman baik, pengen apa keturutan, pengen ini tinggal beli, pengen ini, pengen sedekah gampang, semuanya mudah. Maka mintalah berat. Ibadah juga santai, di negara orang bisa ibadah alam suwab. Maka gowes pun itu nikmatnya harus begitu memang. Nikmat safar itu perjalanan harus 5 Pak. Pertama tidak boleh stres. Itu memang nikmatnya dalam nadum, nanti beberapa minggu berikutnya akan ketemu. Tidak boleh stres memang. Dapat kemudian dapat teman yang baik, itu salah satunya dari 5. Nambah pengetahuan, nambah teman baik, memang begitu Pak. Jadi sama di sini tambah teman baik, kemudian hilangkan stres, itu harus kuncinya Pak. Gowes harus begitu Pak. Tidak boleh gowes tambah stres itu gendeng. Jadi gowes memang harusnya sudah hilang apa. Sebagai penutup saya bacakan nazarnya. Kalimatnya begini. Wasafir fafil asfari khomsun fawaid, maka bersafarlah. Fafil asfar khomsun fawaid, setiap perjalanan itu ada 5 manfaatnya. Sama gowes harus 5 ini Pak, paling tidak lah. Kalau tidak 5 harus 3 lah ya. Kalau 2 berarti kalah Mas ya, 2 banding 3 kan. Kalau 3 banding 2 kan sih menang. Pertama tafarruj hammin, yang kedua yang pertama adalah tidak boleh stres. Waktu sabin ma'isha, safar sama dari Indonesia ke sini mencari rezeki itu sudah pas sudah Pak. Jadi kalau di Korea tidak kerja sampai 3, 4, 1 tahun di Korea itu bahaya Pak. Paham ya? Itu salah sekali Pak. Sudah menyalahi aturan safar, sudah menyalahi aturan apa safar perjalanan. Selanjutnya adalah wa ilmu, sudah ada ilmu yang bertambah dari sama juga gowes itu dari sini pun juga ada ilmu yang bertambah selama sini, entah ilmu apa ngelas, ilmu masak, macam-macam lah, ilmu apa memperbaiki sepeda, semacam-macam apa ilmu agama terutama. Terusnya wa adabun wa suhbatun majid, punya teman-teman yang baik. Dan hari ini sama sudah punya itu kan lebih 3 lah, sama sudah dapat, sudah stres lah. Jadi rata-rata yang sudah dimasukin tidak stres kan, makanya teratur. Ya bisa diskusi dengan teman, ngobrol santai, punya teman baik, itu sudah sampai dapatkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut dari kesempatan karena sudah jam 11 malam belum
sampai istirahatnya besok mau aktivitas yang lain. Semoga berkah hidup sampean dan benar-benar yang paling penting adalah dalam gowes tidak bisa meninggalkan satu sama lain dan memberikan pertolongan satu sama lain, memberikan syafaat satu sama lain. Di akhirat pun kelak juga demikian. Saya di depan tentu banyak salahnya karena saling banyak menyampaikan. Tapi saya harap nanti di akhirat kita akan saling memberikan syafaat, saling memberikan pertolongan, gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin. Hamdan yu'afi kafin mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij li ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.